Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama kami tim Dets. Kali ini kami akan menelusuri kisah di balik sejarah yang mana di sini dinamakan Jembatan Batu Rusa yang terletak di Bangka Induk, Kecamatan Merawang, Kepulauan Bangka Belitung. Konon kisah dahulu di balik jembatan tersebut memiliki kisah sejarah yang dikenal warga sekitar, khususnya Kepulauan Bangka Belitung, yaitu legenda Pangeran Sipahit Lidah yang dikisahkan pada tahun 1953. Terjadilah keselisih-pahaman antara Pangeran Sipahit Lidah dengan salah satu sahabat terdekatnya. Terjadilah perperangan pada tahun itu untuk perebutan kekuasaan antara keduanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan terus kelanjutan kisah dari penelusuran kami tim Dets yang didampingi Ki Agus malam ini. Saksikan terus hanya di Dets Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dets dimanapun berada. Seperti biasa saya Ki Agus dan didampingi di sebelah kanan saya Tria. Jadi malam ini tim Dets, saya bersama Neng Tria malam ini akan mengungkap yang mana di Kepulauan Bangka Belitung ini yang dinamakan Jembatan Batu Rusa ya. Iya, Jembatan Batu Rusa. Yang dulu sebagaimana dari pengakuan dari masyarakat setempat itu, terbentuknya Jembatan Batu Rusa itu dulu itu adalah zamannya si Pangeran Sipahit Lidah. Ya. Jadi kita akan mengungkap sejarahnya seperti apa, kenapa bisa dinamakan Batu Rusa itu, sejarahnya seperti apa. Jadi saksikan terus kami sahabat Dets malam ini penelusuran kami. Jangan lupa subscribe and like dari channel YouTube kami biar kami bisa lebih kembang lagi ya, biar lebih memberi pengetahuan lagi tentang sejarah yang terletak di Kepulauan Bangka Belitung ini. Jadi saksikan terus kami, saya Ki Agus, saya Tria. saksikan terus penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah kakek bisa membantu? Kenapa kek? Apa ada larangan dari sebangsa kakek untuk memberitahu informasi ini? Ya. Apa ada sosok yang kakek takutin? Ya. Ini yang dinamakan manusia punya kelebihan, makhluk sempurna. Tapi sayang tidak. Saya tidak ada urusan dengan manusia. Kamu paham? Oke, di sini saya ingin mengajak Ki Agus saja ya kek, biar lebih bisa itu. Nah. Assalamualaikum.
ya. Jadi ini nanti ya udah berganti lagi dari yang tadi karena mungkin ada yang lebih dituakan dari dia tadi. Dia mungkin ini buat masuk ke raganya gitu. Ini dari mana ini? Kawasan sini atau yang lain ini? Kawasan ini ya? Atau yang lain? Yang lain? Bisa bicara nggak? Bisa? Alhamdulillah ya. Jadi kita ingin mengetahui sejarah dari Batu Rusa itu. Itu sejarah dulunya seperti apa itu dibalik cerita dari jembatan Batu Rusa itu sendiri. Kamu tahu siapa saya? Siapa? Justru kan kita kan ingin saling berkenalan di sini. Saya pun bukan mengganggu Anda atau yang lain di sini. Kita ingin mengangkat cerita itu biar dikenang. Biarpun sebangsa Anda pun yang memiliki perjuangan di sini pun dikenang bukan dilupakan gitu. Bukan. Saya bukakan ya. Bantu kita tapi ya. Lampu pegang. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum enggak? Salam berkaki aja ya. Gini, maaf sebelumnya kek ya. Kita mengganggu. Bukan saya kurang ajar sama kakek atau yang lain. Jadi saya ingin mengetahui cerita di balik Batu Rusa itu biar kita bisa dikenang gitu seperti apa cerita sesungguhnya itu. Bisa bantu kita kek? Kamu lupakan saya. Siapa? Saya sebutkan. Datuk Maringgit. Oh, alhamdulillah ya. Maaf kek. Tapi alhamdulillah ya hadir kakek sini udah bisa bantu kita ya. Biar kita bisa sama-sama mengangkat cerita sejarah itu seperti apa. Biar dikenang gitu. Jadi Neng Tria, sahabat Det, alhamdulillah kita di sini hadir seorang sosok kakek yang dituakan di seputaran Selindung Lama ini. Jadi beliau itu termasuk paling dituakan di zaman dahulunya gitu. Yang mana dinamakan itu Datuk Maringgit gitu. Oke ya. Gini kek, jadi kita ingin mengetahui cerita sesungguhnya di balik jembatan Batu Rusa itu apa itu kek ya. Tempat penyeberangan. Itu penyeberangan itu dari bangsa mana itu? Ulang. Tidak tahu kemarin bikin pertanyaan uang potong. Gimana kan? Jadi langsung ikut Jangan. Zaman Belanda. Jadi Neng Tria ya dan sahabat Det, sebagaimana ada pengakuan dari kakek Datuk Maringgit di sini itu Batu Rusa itu dulunya tempat penyeberangan. Pada zaman Belanda ya. Saya kan ingin bertanya. Melewati sungai itu. Silakan ingin bertanya nggak apa-apa. Kayak itu jembatan itu sendiri bukan patung yang ada rusaknya itu sendiri itu terbentuknya pada zaman Spelida, benar kek? Bukan. Buatan manusia. Ya, soalnya dengar dari cerita orang-orang itu terbentuknya dari pada zaman Spelida kek. Manusia banyak cerita. Tidak masalah. Benar cerita sesungguhnya seperti Ya, ini kek. itu tuh. Dari pengakuan dari warga khususnya dari Bangka Belitung ini sendiri itu di balik jembatan cerita jembatan Batu Rusa itu dan nama Rusa itu ada kaitan dengan pangeran Sipelida kayak ya. Apakah benar itu? Benar ya? Oh.
Itu kalau saya boleh mengetahuinya Kek, ya biar dikenang dari masyarakat luas di sini, itu pada tahun berapa Kek eh, dari pengadaan Pelida sendiri sebelum terbentuk jembatan itu sendiri Kek? Satu, seribu. Belum. Berapa lagi Kek? Tahun berapa itu? Gimana? Tahun berapa itu? 1953. 953. Oh. Jadi itu terjadi pada tahun 1953 zaman si Pangeran Sipalidah itu ya. Iya. Itu sesungguhnya itu cerita dari Pangeran Sipalidah itu dulu itu seperti apa sih Kek sesungguhnya itu, sehingga ada kaitannya dengan nama Rusa itu sendiri yang di mana dinamakan Jembatan Batu Rusa itu sendiri. Pasti ada kaitannya antara seekor rusa itu dengan Pangeran Sipalidah. Ada hubungannya? Ada ya. Hubungan mereka seperti apa itu? Kalau kita boleh mengetahui ceritanya itu. Apakah dari si Pangeran Sipalidah itu memang pencinta binatang gitu atau gimana gitu? Gimana? Yang kakek ketahui apa coba yang ingin kita ketahui di sini? Coba diulangi. Gini. Jadi kita ingin mengetahui sejarah dari si Sipalidah itu sendiri, pasti ada hubungannya yang mana dinamakan Jembatan Batu Rusa itu sendiri. Itu sesungguhnya cerita dari Pangeran Sipalidah itu pada tahun 1953 itu ceritanya seperti apa Kek? Sampai disebutkan itu sebagai si Pangeran Sipalidah gitu. Kita ingin mendengar ceritanya gitu. Gimana Kek? Itu kisah manusia. Kisah manusia. Kisah sesungguhnya seperti apa itu kisahnya Kek? Jadi di sini pun kita pun hadirkan yang meluruskan. Jadi apa yang diceritakan masyarakat zaman dulu itu sampai sekarang itu kalau memang salah itu kita benarkan gitu. Yang sampai dari tahun ke tahun itu selalu salah pengertian gitu. Sesungguhnya cerita dari si Sipalidah itu sendiri seperti apa itu? Apa itu Kek? Terus kita hari oh, Bisa diulangin Kek tadi Kek?
rusa ini di balik ini? Itu apa rusanya? Manusia beribu. Manusia beribu. Catatan orang. Oh, berarti itu dulu zamannya banyaknya rusa, sebuah rusa ya gitu di sana ya. Bagaimana itu? Bisa disantap Mata perang. Terus apa lagi gak? Jadi kalau saya bilang tadi itu zaman perperangan. Hubungan perperangan itu sendiri dengan si Pangeran Sipelida itu apa? Ceritanya seperti apa gitu? Apa itu Kak? Tolong digunakan lisan aja Kak, biar kita mengetahui gitu sejarahnya seperti apa. Yang mana kakek katakan tadi itu tempat itu tempat sebuah perperangan ya, dari bangsa luar dengan bangsa kita di sini. Nah, terus itu dari perperangan itu sendiri itu kaitannya dengan si Pangeran Sipelida itu apa itu? Dari sejarah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa coba? Berbeda. Kenapa? Berarti si Pangeran Sipelida ini memiliki seorang sahabat gitu. Mereka berdua itu bertemanan, begitu dekat berarti ya. Terus ceritanya apa lagi Kak? Ada permasalahan di antara mereka berdua itu tadi. Itu permasalahannya itu seperti apa itu? Apa lagi Kak? Saling merasa benar. Berarti antara si Pangeran Sipelida itu dengan sahabat tadi itu ada selisih paham karena mereka merasa saling benar gitu ya. Melakukan ritual. Ritual itu dan arti katanya buat apa itu Kak?
merubah sahabat dia. Merubahnya menjadi apa itu? Menjadi sebuah rusa tadi. Berarti itu sahabatnya sendiri ya, Kak? Berarti salah yang teriak ya, bagaimana dari pengakuan dari kakek Datuk Maringgit ini, itu sejarah dari Pangeran Sipalida itu dulu itu sesungguhnya mereka Pangeran Sipalida itu memiliki seorang sahabat yang begitu dekat gitu ya. Iya. Cuman mereka itu ada keselisih pahaman karena mereka saling membenarkan diri mungkin ya. Pada zaman dulu itu perdebatan position antara mereka gitu. Jadi Pangeran Sipalida ini melakukan sebuah ritual. Sebuah ritual itu dalam arti kata itu buat merubah sahabat itu menjadi seekor rusa gitu. Berarti seekor rusa itu sendiri itu sahabatnya sendiri ya, Bang ya? Sahabatnya gitu ya. Yang menyebabkan perselisihan mereka itu apa sesungguhnya, kayak sampai si Pangeran Sipalida itu merubah sahabat dia itu menjadi seekor rusa gitu. Perebutan apa itu? Kekuasaan. Oh gitu ya. Untuk jembatan Batu Rusa itu sendiri itu pembuatannya dari zaman mana itu, kayak? Apakah dilakukan oleh bangsa luar ataukah bangsa yang berada di Kepulauan Bangka Belitung ini? Bangsa luar. Itu bangsa mana itu? Bahasa Cina atau Belanda itu? Oh, dari bahasa Belanda itu ya kayak. Berarti akses laut sungai itu sendiri itu dulunya tempat penyeberangan dari bangsa luar juga kayak ya. Untuk memasuki area Bangka Belitung ini dulunya gitu ya. Kalau kita boleh mengetahuinya kayak ya, untuk sejarah Bangka Belitung ini sendiri kayak ya, yang tidak kita ketahui kayak ya, tentang sejarah dari pertikaian antara Sipalida dan sahabat itu apa kayak? Selain dari perebutan kekuasaan itu sendiri kayak. Apakah ada penyebab lain selain dari perebutan dari kekuasaan tempat kekuasaan tadi, atau apakah ada yang gimana? Berarti si Sipalida ini dapat asutan gitu ya. Asutan itu dari bangsa mana itu kayak? Apakah bangsa kita sendiri ataukah bangsa luar itu? Bangsa dia sendiri berarti itu ya. Oh gitu. Kalau kita boleh mengetahuinya itu sejarah dulu itu dibilang di situ di jembatan Batu Rusa itu ada sebuah terowongan kayak ya, di dasar sungai itu bawah itu. Apakah benar itu? Benar ya. Kalau kita boleh tahu dasar terowongan itu dibuat dari bangsa mana itu? Dan tujuannya apa gitu? Tempat persembunyian dari bangsa mana itu? Berbumi di sini. Berarti memang sengaja dibuat oleh pribumi bangsa kita sendiri itu sebagai tempat persembunyian gitu ya. Apakah akses dari jembatan Batu Rusa itu terowongannya apakah ada
melintasi tempat lain gitu jalurnya itu, terowongan itu? Apa hanya sekedar di area Batu Rusa itu sendiri? Banyak ya. Itu kalau kita boleh mengetahui zaman dulu itu terowongan dari Batu Rusa ini itu salah satu tempatnya aja. Tolong sebutkan coba kayak. Itu tembus ke arah mana itu? Aliran sungai. Berarti dari muara ke muara gitu ya. Mana lagi itu? Laut. Berarti banyak itu ya. Berarti tempat persembunyian dari bangsa kita pribumi di sini sendiri itu dari sekutu penjajahan gitu ya. Apakah sekarang ini terowongan itu udah tertimbun atau gimana itu kayak? Sebagian sudah tertimbun. Sebagian masih aktif gitu ya, masih ada gitu ya. Ada lagi yang tadi yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, coba jelaskan nggak apa? Kayak itu sering katanya ada sering wanita melintas di jembatan itu, apa itu penunggu jembatan itu kan? Sering mengganggu orang yang mancing di situ. Memang sosok penunggu di jembatan itu ya? Jembatan Batu Rusa itu kalau kita boleh mengetahuinya itu yang menjaga kawasan Batu Rusa itu siapa itu? Apakah dari map sebelumnya itu sosok punya buaya atau gimana itu? Atau ada yang lain gitu? Seorang putri. Berarti seorang ratu di situ ya. Dia itu berwujud apa itu kayak? Apakah bisa menyerupai apa aja gitu? Bisa ya. Berarti bisa dikatakan siluman juga gitu ya. Berarti seorang putri di situ ya. Seorang putri itu sendiri itu berasal dari mana itu kayak? Sampai dia bisa mendiami kawasan itu sebagai ratu di situ. Dari tanah Jawa ratu itu. Asal mula ratu itu dari mana? Kakek bilang tadi kan itu kan dari tanah Jawa ya. Sampai dia ke tempat ini Batu Rusa itu sendiri, itu dulunya itu memimpin apa itu? Apakah ada sebuah istana atau gimana zaman dulunya gitu? Atau sebuah kerajaan gitu? Benar? Oh gitu ya. Berarti kalau dikatakan ada seorang putri, berarti ada seorang pangeran juga di situ. Apakah masih kedua-dua itu masih ada di situ? Masih ya? Oh masih ya? Istrinya. Oh istrinya. Berarti bisa dikatakan itu juga kawasan dari Pangeran Sipalidah ya. Cuman yang menjaga itu istrinya gitu ya. Oh gitu. Berarti Sipalidah ini asal mulanya itu dari bangsa Jawa, tanah Jawa atau gimana itu? Tanah Jawa. Bukan pribumi di sini ya, bukan ya? Jadi Nandria dari sebagai pengakuan dari kakek Datuk Maringgit ini. Nah, yang kamu tanya tadi itu seorang yang sering melintas itu perempuan ya. Itu istrinya Sipalidah ya? Iya, itu seorang ratu zaman dulu. Dan Sipalidah itu juga asal mulanya itu dari tanah Jawa, bukan dari pribumi Bangka Belitung, bukan. Karena mereka memiliki sebuah kerajaan zaman dulu itu, sehingga nama itu dikenal dengan Pangeran Sipalidah. Jadi sesungguhnya Rusa itu adalah sahabat dari Pangeran Sipalidah. Sipalidah tadi itu. Iya. Jadi itu Andrea ya, cerita yang kita angkat dari sini. Dan sesungguhnya juga jembatan Batu Rusa itu sendiri itu pembuatan dari zaman masa Belanda ya. Tempat penyeberangan katanya.
India yang dibangun juga oleh bangsa Belanda gitu. Demikian sahabat Det, penelusuran dari tim Det pada malam hari ini. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Benar hanya milik Allah, salah hanya milik kami sebagai manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan kita juga jangan lupa lebih menguatkan lagi iman takwa kita kepada Allah SWT, karena mungkin itulah masih cara kita mempertahankan bumi ini dengan zikir kita sendiri, karena dunia ini masih bertahan dengan masih ada orang halal zikir ini di muka bumi ini. Jadi demikian penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.